Assalamualaikum, hai semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini seperti biasa aku akan share atau membagikan kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga dengan dua balita. Nah, pagi ini aku mau cek isi kulkas dulu. Ini sebenarnya kulkas aku udah mulai pada kosong. Besok itu jadwalnya aku belanja mingguan atau food prep lagi. Sekarang aku mau kasih lihat dulu isi kulkas aku, sekalian nanti aku mau ambil bahan makanan untuk aku bikin sarapan. Dan ini dia bahan makanan yang akan aku bikin sarapan, yaitu jagung. Aku mau bikin jasuke atau jagung susu keju lagi untuk sarapan. Ya udah, ini langsung aja aku mau pipilin jagungnya dulu karena kebetulan anak-anak juga masih belum pada bangun tidur. Jadi sambil nunggu mereka bangun tidur aku mau ngerjain sesuatu dulu atau pekerjaan rumah seperti biasanya. Sebetulnya tadi pagi tuh aku udah nyapu ngepel gitu sebelum aku tag video ini karena ngejar waktu sih mam, jadi biar nanti pas anak-anak udah bangun tidur tuh keadaan rumah udah bersih gitu, jadi mereka bisa main dengan kondisi rumah yang bersih. Terus aku lanjut lagi, ini ngeluarin cucian dulu. Sebenarnya itu cucian yang kemarin, tapi kemarin itu ternyata belum kering karena aku tuh nyuci bajunya juga udah siang menuju sore, terus hujan kan, jadi cuciannya itu belum kering. Kemarin tuh mesin cuci aku kayak ada kendala gitu, jadi kayak bocor, aku ngisi air tapi kebuang terus. Nah, aku nungguin suami dulu biar dibetulin, tapi alhamdulillah sih sekarang udah betul, jadi udah bisa dipakai untuk nyuci lagi. Sekarang aku mau lanjutin lagi untuk bikin jasukenya karena anak-anak sama suami aku udah pada bangun tidur. Jadi aku sengaja sih bikinnya nunggu mereka bangun tidur dulu biar masih anget gitu pas mau dimakan. Kemarin tuh sebenarnya aku udah bikin jasuke ini dan untuk aku sendiri karena biasanya anak-anak tuh kan nggak mau, tapi ternyata mereka mau dong, terus mereka minta dibuatin lagi. Jadi ya udah aku sekarang buatin aja untuk sarapan. Tapi pas ini udah jadi tetap aja mereka makannya nggak terlalu antusias banget kayak kemarin gitu. Jadi agak-agak gimana gitu aku udah aku semangat buatinnya tapi ternyata makannya mau nggak mau. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting udah masuk beberapa suap gitu. Nah, kalau urusan makan anak sebenarnya agak-agak bikin aku mellow sih. Atau apa ya, karena anak-anak aku makannya juga yang nggak terlalu lahap banget. Kadang harus dipancing pakai handphone dulu atau sambil main dulu baru mau makan. Terutama kalau lagi makan sayur ya mam, itu tuh agak susah banget sih kalau untuk makan sayur. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak aku kasih makan sayur itu ya aku sambil ajak main gitu sih, main sepeda atau apa. Pokoknya yang penting mereka bagi aku tuh makan aja gitu apapun caranya. Kadang kan kepengen juga sih ngelihat anak tuh makan duduk manis aja gitu, nggak perlu sambil main. Tapi kondisinya saat ini kayaknya masih belum bisa anak-anak aku tuh makan duduk manis aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku ajak mereka sambil main aja biar bisa makan sampai habis gitu mam. Terus ini alhamdulillahnya kan tadi aku udah ngepel sama nyapu, terus kondisi rumah udah bersih dan mam bisa lihat sendiri sekarang rumahnya udah kayak begini lagi. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting anak-anak itu bisa happy walaupun rumahnya keadaannya berantakan banget. Kakak, adek, nanti bantuin bunda rapih mainan ya. Oke. Sekarang bunda mau bersihin kamar mandi dulu ya. Mainnya nggak berantem, nggak nangis ya. Oke? Oke, tos dulu. Tos dulu. Wish, dah. Main sana, nanti bantu rapihin ya. Ini kertasnya bunda buang ya. Oke. Nih udah disobek-sobek kertasnya nih. Belajar, oh ini habis belajar ceritanya, belajar tempel-tempel ya.
nenek meninggal ya, neneknya udah meninggal. Amin kata Abi. Amin. Amin. Oke, dadah, dadah dulu. Dah. Tuh. Mana adanya? Mana adanya? Tuh. Udah. Terus sekarang aku mau bersihin kamar mandi. Ini biasanya aku jadwalin 1 minggu sekali untuk bersihin kamar mandi. Tapi kadang-kadang kalau misalkan aku lagi mandi sendiri, suka aku sambil sikat-sikat sih kamar mandinya biar nggak terlalu licin atau terlalu lama nggak dibersihin gitu ya, Mam. Karena kan anak-anak tuh udah pada mulai belajar ke kamar mandi sendiri, mereka udah bisa pipis sendiri. Si kakak ya, kalau si Ade itu masih belum bisa ceboknya gitu, jadi kadang masih suka aku temenin. Terus mandi juga udah pada mau mulai sendiri gitu. Nah kalau kamar mandinya licin kan agak ngeri ya, takut mereka kepleset, makanya sering-sering dibersihin kamar mandinya. Oh ya, kalau di sini ada mam yang agak jijik lihat aku lagi bersihin kamar mandi, mungkin bisa di skip aja videonya sampai nanti aku selesai bersihin kamar mandi ya, mam. Karena kan mungkin ada beberapa yang agak-agak gimana gitu lihat kamar mandi lagi dibersihin ya, mam. Dan di sini juga aku mau cerita, mam, kalau aku tuh sebenarnya nggak terlalu menerapkan rumah harus rapi banget sih. Aku paham banget punya anak kecil kayak gini tuh susah ya, mam, untuk punya rumah yang rapi. Rumah rapi itu ketika mereka lagi tidur atau ketika mereka lagi nggak enak badan, kan jadi mereka tuh lemes gitu, nggak bisa main ya, mam, kalau lagi sakit itu. Nah itu tuh baru tuh rumah bisa bersih. Tapi kan kita nggak mau ya kalau anak kita tuh lagi sakit gitu. Jadi aku ya udah nggak apa-apain aja kalau rumah berantakan, asalkan rumah tuh bersih gitu, mam. Nanti juga suatu saat nanti akan ada momen aku malah rindu rumah berantakan kan, karena anak-anak udah besar gitu. Jadi sekarang dinikmatin aja rumah berantakan kayak gini, asalkan rumahnya tuh rapi, bukan, asalkan rumahnya tuh bersih gitu. Ada nggak sih yang sama kayak aku? Sebenarnya pengen banget tuh punya rumah bersih, rapi, kayak yang ada di Instagram atau di YouTube gitu. Tapi gimana ya? Untuk saat ini mungkin belum bisa karena aku lebih membiarkan anak-anak bermain sesukanya mereka, bermain mainan mereka dengan bebas gitu tanpa aku larang-larang. Jangan, nanti ini berantakan, enggak gitu. Yang penting nanti setelah mereka selesai main langsung dirapiin lagi. Tapi kadang kalau lagi nggak sempat langsung ngerapihin, aku pinggir-pinggirin aja sih, aku pojok-pojokin aja biar besoknya mereka tuh main masih tetap di situ gitu. Jadi aku bersihin aja lantainya. Dan ini kamar mandinya udah selesai aku bersihin, udah aku sikat-sikat, udah wangi juga semuanya. Sekarang tinggal aku aja yang mandi karena aku belum mandi, jadi aku mau mandi dulu. Dan sekarang mau lanjut lagi, ini aku mau lipetin cucian dulu, cucian yang tadi pagi aku jemur, terus ini udah kering karena udah agak siang juga, itu sekitar jam 12:30 gitu, mam. Aku udah selesai sholat zuhur, sekarang mau lipetin cucian dulu. Nah sambil nunggu anak-anak makan, itu anak-anak lagi pada makan apa tadi, otak-otak. Kebetulan pas aku lagi mau angkat jemuran, terus ada tukang tahu lewat. Nah tukang tahu itu ada jual otak-otaknya gitu, terus anak-anak aku suka, terus mereka udah tahu kalau ada tukang tahu itu suka ada otak-otak, makanya aku beliin karena mereka minta. Jadi langsung aku gorengin aja, dan sekarang kita sambil makan otak-otak goreng. Dan walaupun di rumah tuh nggak ada ART, jadi aku semua tuh ngerjain cuma sendiri aja, dibantu sih sama suami kalau suami lagi ada di rumah atau lagi libur. Tapi alhamdulillah semua pekerjaan rumah, mulai dari ngurusin anak, ngurusin dapur, bebenah, beberes, semua tuh bisa aku kerjain sendiri. Sekarang kita sebagai ibu tuh cuma bisa pintar atur-atur waktu aja, bagi-bagi waktunya. Tapi jangan lupa juga jangan terlalu memforsir kerjaan, karena kita harus pentingin diri kita juga, harus cukup juga istirahatnya. Jadi setelah aku lipatin cucian ini juga aku sama anak-anak mau tidur siang dulu. Terus anak-anak tuh bangunnya sekitar jam 5 sore. Tadi itu sekitar jam berapa ya, tidurnya tuh sekitar jam 2an gitu, mereka baru pada tidur. Bangun jam 5, sedangkan aku bangun jam 4 karena mau sholat asar dulu kan, dan aku mau siapin makanan untuk makan malamnya anak-anak gitu.
Terus ini udah maghrib nih, kalau ini udah bukan udah maghrib, udah setelah maghrib. Habis maghrib itu aku mau bersihin kulkas dulu karena anak-anak tadi bangun tidur tuh kan udah ngemil-ngemil makanan, jadi kemungkinan mereka tuh masih kenyang, jadi belum aku suapin makan dulu. Jadi makan malamnya itu nanti sekitar jam 7 atau setengah 8 baru aku kasih makan malam gitu. Jadi biar perutnya tuh udah agak berasa lapar baru aku kasih makan lagi, karena kalau masih dalam keadaan kenyang pasti makannya jadi susah atau jadi sedikit gitu kan. Jadi ya udah, sekarang aku mau lanjut bersihin kulkas dulu karena rencananya besok aku tuh mau mulai belanja mingguan lagi atau mau mulai food prep lagi. Jadi kulkasnya sekarang mau aku bersihin dulu. Oh ya, untuk bersihin kulkas juga aku biasanya terjadwal ya Mam. Biasanya sih 1 minggu sekali, atau kalau aku mau belanja mingguan atau food prep lagi, kulkasnya tuh udah harus aku bersihin dulu. Karena kan kulkas aku tuh cuma kulkas 1 pintu. Kan biasanya kulkas 1 pintu tuh bagian freezernya itu banyak kembang esnya kan Mam, kalau freezernya tuh penuh. Jadi aku bersihin dulu biar besok kalau aku stok belanjaan lagi tuh jadi bisa masuk gitu bahan makanannya ke dalam freezernya. Dan biasanya kalau aku bersihin kulkas tuh aku selalu gunain kipas angin ya Mam. Jadi kipas angin ini fungsinya biar dikipasin gitu es yang ada di freezernya. Jadi biar makin cepet gitu loh Mam mencairnya kalau dikipasin. Nah, aku pakai trik ini tuh dari dulu waktu aku masih kerja. Aku kan stok asip untuk anak aku yang pertama ya. Jadi kan asip itu kan nggak boleh terlalu lama di suhu ruang, walaupun aku aku taruh di color bag gitu, pakein ice gel, tapi kan biar nggak terlalu lama. Makanya aku pakai trik ini biar es yang ada di freezer itu cepat mencair dan aku langsung bisa masukin asipnya lagi ke dalam freezer. Terus aku jadi sampai sekarang deh kalau mau bersihin kulkas pakai cara kayak gini, dikipasin dulu biar makin cepet gitu. Nah nanti kan kalau udah kelar kita langsung bisa ngerjain kerjaan yang lain. Pokoknya kita tuh sekarang sebagai ibu tuh harus pintar-pintar banget deh cari-cari waktu dan cari-cari cara gimana caranya ngerjain pekerjaan rumah dengan cepat gitu. Nah ini nih udah kelar, tadi esnya udah mencair semua. Tadi tuh cuma aku tinggal makan aja, makan malam. Anak-anak belum sempet aku suapin ya Mam, jadi setelah ini baru aku suapin anak-anak. Nah ini tinggal dilap-lap aja, aku lapnya cuma pakai kanebo aja. Udah, setelah ini tinggal dimasukin lagi si rak-raknya itu sama bahan-bahan makanan yang tadi aku keluarin dulu gitu ya Mam. Untuk bagian pintunya nggak aku cuci rak-raknya itu karena masih pada bersih kan, karena minggu lalu kan baru aku bersih, jadi belum terlalu kotor. Jadi udah aku nggak usah bersihin aja gitu. Jadi cuma aku lap-lap aja kayak gini aja, pokoknya udah deh, yang penting bersih aja gitu. Terus ini anak aku, si adik lagi manis banget, bundanya lagi bersih-bersih, disamperin, dipeluk, cium, digelendotin. Ada nggak sih Mam yang kayak aku kalau lagi bersih-bersih atau bebenah di kayak giniin sama anak-anak? Sebenarnya agak ribet tapi ya nggak apa-apa lah, mumpung mereka masih kecil, masih nggak malu untuk cium peluk bundanya ya. Katanya sih kalau udah besar itu mereka udah ada rasa malu untuk peluk cium bundanya, jadi udah nggak mau. Jadi sekarang dinikmatin aja setiap proses yang ada ya Mam. Terus ini nih udah selesai, mau aku balikin lagi ke posisi semula. Lantainya aku bersihin, aku pel-pel lagi karena kan tadi becek ya Mam. Udah, setelah ini tinggal dimasukin raknya dan bahan makanannya. Oh ya, kalau ada yang salvok sama box warna-warni di belakang itu tuh isinya barang-barang bahan bangunan gitu, peninggalan dari almarhum mertua. Kita masih belum punya box yang bagus, jadi masih pakai box yang itu aja, tapi nggak apa-apa, selagi masih bisa digunain kita gunain aja yang lama gitu. Nah barang-barang itu juga masih sering dipakai sama suami aku kalau lagi mau bersihin benerin sesuatu atau lagi mau nge-DIY gitu. Nah ini udah kelar, udah bersih semua, kulkas aku udah kinclong, tinggal besok kita isi lagi bahan-bahan makanannya. Sekian dulu video dari aku ya Mam, semoga video aku ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.